Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu, dan hari ini kita akan membahas terlebih dahulu LKPD yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Halaman 2 sampai halaman 7 kalau tidak salah ya. Nah, setelah pembahasan LKPD, Ibu akan memberikan materi selanjutnya tentang Persatuan Indonesia serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kita langsung saja ya. Nah, untuk yang ini, Beta yakin kalian sudah mengerjakannya, kalian sudah mengisinya sesuai data kalian masing-masing. Dari nama lengkap sampai bangsa, dan Beta yakin bangsa kita semua mengisi yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, halaman 2 dan 3, kalian mengisi tabel tentang macam-macam keanekaragaman di Indonesia. Ada 10, ya Beta minta kalian mengisi 10 macam-macam keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tapi di sini Beta akan memberikan beberapa contoh saja. Contoh yang pertama, tari pendek dari daerah Bali. Kalian bisa menuliskan tarian-tarian daerah, ya, terserah bebas itu ya. Atau selain tari daerah, kalian juga boleh menuliskan alat musik. Di sini kita memberikan contoh sasando. Ini dari daerah Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Rote, ya. Kalian juga bisa mengisi tradisi atau upacara adat yang ada di Indonesia. Di sini kita memberikan contoh tradisi lompat batu. Ini dari daerah Nias yang ada di Sumatera Utara. Kemudian bisa juga kalian mengisi macam-macam rumah adat ya. Di sini Beta memberikan contoh rumah betang ini dari Kalimantan. Dan silakan, yang penting ada 10 kalian tulis keanekaragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya di halaman 3 ini secara khusus nih Beta minta kalian untuk mengisi ciri khas daerah Jawa Barat. Mengapa? Karena memang Beta menginginkan kalian juga mengenal kekhasan dari tempat tinggal kita sekarang, yaitu Jawa Barat, ya. Dan Beta yakin dalam pelajaran IPS maupun bahasa Sunda juga kalian pernah membahas hal tersebut. Contoh lagu daerah dari daerah Jawa Barat. Nah, di sini Beta memberikan contoh lagu Tokecang, padahal banyak ya. Ada Bubui Bulan, ada Piluluyan, Sapi Lulungan dan segala macam. Silakan kalian mengisi sesuai dengan yang kalian tahu. Kemudian alat musik, ada kecapi, degung, ya. Kemudian pakaian adatnya untuk perempuan dinamakan kebaya, untuk laki-laki pangsi, ya. Kemudian nama tarian ini juga banyak, tapi di sini Beta memberikan contoh 2, yaitu jaipongan dan tari merak. Senjata dari daerah Jawa Barat, betul sekali, kujang, ya. Bahasa yang digunakan, siapa yang belum tahu, siapa yang tidak tahu? Nah, tidak mungkin ya, pasti kalian tahu karena setiap minggu kalian pasti belajar ini di sekolah, yaitu bahasa Sunda. Makanan, nah kalau ini Beta yakin pasti semua tahu nih makanan. Apalagi makanan dari daerah Sunda, ada puyem ya. Di sini Beta memberikan contoh colenak. Tahu colenak? Sama, itu juga berbahan dasar puyem singkong, kemudian dipanggang. Setelah dipanggang diberi kelapa gula merah. Ya, nah kalau kalian ingin mencobanya boleh kalian mencari karena banyak juga orang yang menjualnya. Oke. Kemudian rumah adat daerah Jawa Barat terkenal dengan namanya Keraton Kasepuhan Cirebon. Dan yang terakhir tempat wisata. Tempat wisata daerah Jawa Barat juga banyak ya. Sampai Pangandaran itu termasuk Jawa Barat. Jadi Jawa Barat jangan kalian berpikir hanya di Bandung saja. Tapi sampai sana perbatasan ke daerah Jawa Tengah itu masih Jawa Barat. Nah, di sini Beta memberikan contoh Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Selanjutnya kalian Beta minta untuk mencari gambar keindahan alam yang ada di Indonesia. Bebas, terserah. Di sini Beta memberikan contoh gambar ini. Ada yang tahu di manakah ini? Keindahan alam di mana? Ya, Kawah Putih Ciwidey, ya. Nah, untuk yang di halaman 5,
sampai 6 itu banyak tabel-tabel yang harus kalian isi. Untuk nomor 1 ini silakan kalian mencari keindahan-keindahan alam Indonesia. Kita minta 10 saja, walaupun begitu banyak ya keindahan alam di Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke itu Berita yakin keindahan alam Indonesia itu luar biasa banyaknya ya. Di sini Berita memberikan yang pertama contohnya kebun teh Ciwalini, ini Jawa Barat. Kemudian dataran tinggi Dieng itu di Jawa Tengah. Kemudian Danau Toba itu ada di Sumatera Utara. Taman Laut Bunaken Sulawesi Utara. Dan Raja Ampat itu ada di Papua. Nah, silakan kalian cari 5 lagi contoh keindahan alam Indonesia, dan Berita yakin pasti kalian sudah menemukannya ya. Selanjutnya kekayaan flora fauna di Indonesia masing-masing 5, nggak banyak, jadi pasti kalian dapat ini. Yang pertama contohnya Berita menuliskan di sini Rafflesia arnoldi. Tahu ya tanaman bunga Rafflesia arnoldi yang semerbak wanginya, bukan wangi, bau bahkan ya. Tapi ini berbeda dengan bunga bangkai ya. Kalau Rafflesia arnoldi itu yang mekar, tengahnya tuh kayak bolong gitu ya, mekar. Dia nggak tinggi, sedangkan kalau bunga bangkai itu tinggi, tapi sama-sama mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Sedangkan untuk faunanya yang asli dari Indonesia itu harimau Sumatera, walaupun udah mulai punah ya. Kemudian ada tanaman kantung semar, itu juga di Indonesia terkenal dan juga cukup langka, sama kayak Rafflesia arnoldi, sama kayak bunga bangkai, tidak di setiap daerah ada. Nah, untuk faunanya anoa. Kemudian juga bunga bangkai Berita memberikan contoh orang utan, dan silakan kalian mencari contoh lainnya. Nah, untuk selanjutnya kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Pasti kalian tahu banyak sekali. Di sini Berita hanya memberikan contoh dalam bentuk gambar. Tapi kalau kalian nanti ditulis ya, dan pasti sudah ditulis kan. Nah, contohnya ini. Di sini ada pakaian daerah, ada rumah adat, ada tarian. Nah, ini yang namanya kekayaan budaya. Silakan kalian tuliskan atau sudah kalian tulis. Yang pasti misalnya nih, rumah adat di Bali namanya apa? Gapura ya. Gapura, kemudian dari daerah Bali misalnya gitu. Atau joglo dari Jawa Tengah misalnya itu daerah istimewa Yogyakarta. Silakan. Boleh pakaian, boleh rumah adat, boleh tarian, boleh alat musik, ya pokoknya kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang nomor 4, upacara-upacara adat yang khas Indonesia beserta artinya. Mungkin ini rada sulit ya, tapi kalau kalian searching di internet pasti kalian akan menemukan ya. Sini Berita memberikan contoh yang pertama mapak penganten. Ini dari daerah Jawa Barat. Artinya penyambutan kedatangan pengantin pria. Jadi sebelum pengantin Sunda menikah, ini ada penyambutan dulu kedatangan pengantin pria, gitu ya. Kemudian kalau yang kedua kalian pasti tahu nih, upacara ngaben ya di Bali, upacara pembakaran mayat. Kemudian yang ketiga upacara lompat batu atau humbul batu kalau bahasa Niasnya ya. Nias itu ada di Sumatera Utara, yaitu penentuan laki-laki sudah dewasa atau belum. Jadi ketika seorang laki-laki mampu meloncati batu tanpa menyentuh batu tersebut, berarti dia sudah dianggap dewasa. Tapi kalau belum bisa berarti belum dianggap dewasa. Ya, silakan. Selanjutnya peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia. Yang pasti yang pertama kalian tahu Candi Borobudur. Itu ada di Jawa Tengah. Ini peninggalan sejarah ya Candi Borobudur. Banyak candi-candi yang lain. Silakan kalau kalian mau menulis, ada Candi Prambanan gitu ya. Atau juga dalam bentuk prasasti, prasasti Ciaruten misalnya yang Berita contohkan itu dari daerah Jawa Barat. Atau dalam bentuk benteng, banyak ya benteng. Nah, ini Berita memberikan contoh dari daerah Saparua, Maluku, yaitu Benteng Dustede. Nah, dari semua yang sudah kalian kerjakan itu, tabel-tabel itu, sekarang ke nomor 6, apa kesimpulanmu atau pendapatmu tentang Indonesia? Ini bebas ya, namanya kesimpulan pendapat masing-masing. Sedangkan Berita memberikan contoh seperti ini.
kesimpulan saya bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, budaya, juga tempat-tempat yang indah. Sudah sepantasnya saya berbangga dan bersyukur atas alam Indonesia yang Tuhan berikan. Ini kesimpulan dari Bu Deta. Anak-anak kelas 6, mengapa Ibu memberikan tugas seperti ini pada kalian, mengisi tabel-tabel seperti dalam pelajaran IPS, bukan tanpa maksud ya. Mungkin kalian bingung kenapa nih pelajaran agama kok kayak pelajaran IPS gitu ya. Sebenarnya di sini Bu Deta mau mengajak kalian untuk semakin mengenal negara Indonesia di mana kita tinggal sekarang. Supaya semakin menumbuhkan rasa bangga dan bersyukur atas alam Indonesia yang sudah Tuhan berikan ini. Bagaimana kita mau berbangga, bagaimana mau kita bersyukur kalau kita sendiri tidak mengenal Indonesia itu seperti apa. Yang barusan kalian tulis atau yang sudah dari minggu lalu kalian tulis ini baru sebagian kecil. Karena Indonesia begitu kaya. Banyak sekali yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dengan harapan supaya tumbuh rasa bangga dan bersyukur kalian karena menjadi orang Indonesia. Dengan rasa bangga dan bersyukur itu kita mampu melestarikan, mampu menjaga alam Indonesia ini agar tetap lestari, tetap indah, dan kita semakin nyaman untuk tinggal di Indonesia dan semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada maksudnya, bukan berarti Bu Deta mengambil jatah pelajaran IPS, tidak ya. Ada maksudnya ini. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, minggu lalu dalam video pembelajaran Bu Deta sudah menjelaskan apa itu inkulturasi, terutama dalam gereja Katolik, dan sudah memberikan contoh dalam rupa video ya yang diganjuran kalau kalian masih ingat, dan gambar-gambar. Nah, sekarang Bu Deta minta kalian mencari 3 contoh inkulturasi dalam gereja Katolik. Di sini Bu Deta memberikan contoh seperti ini. Pertama, bangunan gereja yang berbentuk rumah adat, misa menggunakan budaya dan bahasa daerah, altar yang dihiasi ukiran khas daerah tertentu, seperti yang sudah kalian lihat dalam video pembelajaran minggu lalu. Contoh lain kalian temukan, tapi itu merupakan inkulturasi, boleh, tidak harus seperti ini. Jelas ya? Dan terakhir, kalian diminta untuk mengisikan tabel seperti ini dan ada 1 pertanyaan ya. Kebanggaan dan keprihatinan terhadap keanekaragaman Indonesia. Kalau kalian masih ingat juga minggu lalu ketika Bu Deta menjelaskan, Bu Deta menampilkan slide seperti ini ya, rasa bangga dan prihatin. Contohnya Bu Deta memberikan 1, tapi Bu Deta yakin kalian pasti menemukan banyak hal yang membanggakan dan juga yang memprihatinkan dari negara kita ya. Dan pertanyaan terakhir di halaman 7 itu, bagaimana kamu menyikapi hal-hal yang memprihatinkan tersebut sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, silakan jawaban kalian, apa yang harus kalian lakukan ya supaya hal yang memprihatinkan ini tidak terjadi lagi gitu. Dan itu bebas jawabannya. Yang pasti jawabanmu menjawab pertanyaan ya. Oke. Bu Deta harap penjelasan LKPD kalian cukup pahami. Dan sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, Persatuan Indonesia dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Sebentar ya. Nah, pertama kita lihat persatuan itu sendiri merupakan semangat hidup umat Katolik. Ya, umat Katolik sendiri sangat menghidupi persatuan. Contohnya dalam kehidupan umat Katolik itu ada yang namanya komunio. Ya, komunio itu artinya persatuan. Jadi kalau contohnya ketika kalian ikut perayaan Ekaristi di gereja dan menerima komuni itu sendiri adalah persatuan antara kita dengan sesama umat Allah yang ada dalam gereja dan juga persatuan dengan Allah sendiri. Itu yang namanya komunio. Nah, berdasarkan doa Yesus, ini ada dalam Alkitab ya, bahwa semua orang bersatu sama seperti aku bersatu dengan Bapa, kata Yesus gitu ya, seperti Yesus bersatu dengan Bapa. Kita diharapkan menjadi pelopor pelestarian Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri.
Tentu kalian tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Pasti sudah belajar kan? Bersatu-satu lagi. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, Indonesia itu sangat luas, tapi juga bermacam-macam. Selanjutnya, nah berita yakin kalian juga pasti tahu ini lambang negara kita ini, yaitu burung Garuda. Betul. Dalam pelajaran IPS bersama Ibu Dewi pasti PPKN ya, bukan IPS ya. Pelajaran PPKN bersama Ibu Dewi pasti kalian sudah belajar ini. Terutama Pancasila tuh yang di perisainya itu. Bahkan perisai sendiri ada artinya apa. Kemudian sayap yang berjumlah 17 itu ada artinya apa. Bulu ekor, bulu leher dan segala macam. Bahkan tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, nanti silakan kalian tulis hal-hal yang kalian ketahui tentang lambang negara kita ini di LKPD halaman 8. Apapun yang kalian ketahui. Ya, tidak terlepas hanya dengan Pancasilanya saja, tidak terlepas hanya burung Garudanya saja, tapi keseluruhan. Jadi cukup banyak yang kalian ketahui dari lambang negara kita ini. Itu ya. Oke. Nah, kalau kalian nanti melihat LKPD halaman 9, di situ Pendeta sudah menuliskan kutipan kitab suci, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Nah, di sini Pendeta mau menjelaskan, Santo Paulus sendiri menginginkan agar kita selalu seia sekata, jangan ada perpecahan, selalu erat bersatu, sehati sepikir, agar salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi bagi Santo Paulus jangan lagi kita, aku orang Kreta katanya, aku golongan Kefas, aku golongan Apolos atau aku golongan mana. Bagi Paulus jangan sampai itu terjadi. Tapi kita ini adalah satu. Kita ini adalah pengikut Kristus kata Santo Paulus. Jadi hendaklah kita juga seia sekata, bersatu, sehati sepikir, agar salib Kristus ini jangan menjadi sia-sia. Yesus wafat di kayu salib, jangan sampai pengorbanannya ini menjadi sia-sia. Karena salib Yesus itu sendiri menyatukan, bukan untuk memecah belah umat manusia. Dengan salib kita disatukan menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi ini maksud Santo Paulus, mengapa Santo Paulus menuliskan kutipan dalam kitab suci tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Mohon maaf. Ya. Nah, kita melihat ada simbol seperti ini ya, dalam LKPD-mu juga ada simbol seperti ini. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan semboyan ini diutarakan ya oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Siapakah beliau? Beliau adalah uskup pertama pribumi. Artinya uskup pertama yang orang Indonesia. Kalau sekarang kan udah banyak ya, semua uskup rata-rata orang Indonesia kecuali uskupan Sanggau. Tapi Monsinyur Sugio Pranoto ini adalah uskup pertama yang orang Indonesia, sedangkan yang lainnya masih orang luar. Beliau juga selain seorang uskup Keuskupan Agung Semarang, juga seorang nasionalis. Jadi walaupun beliau ini adalah seorang Katolik tulen, ya karena seorang uskup ya pasti benar-benar seorang Katolik, tapi dia juga seorang Indonesia tulen. Maka dari itu muncullah semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita sebagai orang Katolik dan juga sebagai warga negara Indonesia. Itu maksudnya. Kita sungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita sebagai orang Katolik, atau buat agama lain itu bisa diganti Katoliknya ya, sesuai agama kalian masing-masing. Kita sungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita sebagai orang beragama, agamanya apapun, dan sebagai warga negara Indonesia. Kita nggak bisa sebagai seorang beragama, kita tidak mau menjalankan kewajiban kita sebagai orang Indonesia.
Sedangkan kita sekarang ini tinggal di Indonesia. Jadi benar-benar menjalankan semua kewajiban kita, ya. Bukan juga 75% Katolik, 25% Indonesia juga tidak. Tapi sama-sama 100%, utuh. 100% itu artinya utuh. Tidak terpecah-pecah, tidak sebagian-sebagian gitu ya. Artinya utuh dan benar-benar gitu. Bu Deta sebagai seorang Katolik dan juga seorang Indonesia. Itu maksudnya ya. Nah, hak dan kewajiban harus berjalan bersama, beriringan. Kalau kalian melihat jalan itu dalam tayangan slide Bu Deta itu, ya, itu mereka selalu berjalan bersama, kanan kirinya. Mau belok ke kiri ya, dua-duanya pasti belok ke kiri, ke kanan gitu ya. Nggak ada yang pinggirnya sebelah sini ke kanan, yang sebelah sininya ke kiri. Terus bagaimana? Jalannya mana? Atau bisa rel kereta. Rel kereta api itu ada dua gitu ya. Dua bantalan rel itu kanan kiri. Nah itu kemanapun mereka pergi, kereta itu pergi, ini selalu bersama. Kamu bisa bayangkan kalau rel kereta yang sebelah kanan belok ke kanan, yang sebelah kiri belok ke kiri, keretanya mau jalan kemana, gitu kan? Pasti dia akan berhenti, tidak akan bisa mengikuti semuanya ke kanan atau semuanya ke kiri, nggak bisa. Nah, begitu juga hak kewajiban. Ketika hak dan kewajiban sudah tidak lagi sejalan, akhirnya kita tidak bisa berjalan maju. Ya, akhirnya kacau hidup kita, sama kayak kereta. Ketika rel sudah tidak lagi berjalan bersama, kacau hidup kereta itu. Ya udah dia nggak akan bisa jalan, mati gitu ya. Begitu juga hak dan kewajiban. Nah, tentu kalian juga sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak itu adalah yang kita dapatkan, ya, terutama setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu yang harus kita lakukan. Setelah itu baru mendapatkan hak. Jadi maka dari itu mengapa Bu Deta katakan sekali lagi hak dan kewajiban itu harus berjalan bersama, beriringan. Ya karena itu saling membutuhkan. Kalau kalian belajar IPA, simbiosis mutualisme, ya betul nggak? Nah, sekarang Bu Deta memberikan contoh kewajiban. Yang pertama menjaga fasilitas umum. Kita punya kewajiban untuk menjaga fasilitas umum, bukan merusaknya. Karena itu dipakai bersama termasuk kita yang memakai, misalnya jalan raya, atau trotoar, atau halte dan segala macam, stasiun gitu ya. Kita perlu menjaga fasilitas umum itu agar kita tetap bisa memakainya. Kemudian membayar pajak, ini kewajiban sebagai warga negara. Memang ini yang sudah dewasa, kayak Bu Deta. Bu Deta wajib membayar pajak, pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak rumah, gitu ya. Bukan buat orang lain, tapi untuk kehidupan kita di negara kita sendiri. Contohnya, dengan uang pajak untuk membayar penerangan jalan. Coba bayangkan, kalau kita tidak bayar pajak, lampu di jalan malam-malam mati tidak menyala. Apa yang akan terjadi? Siapa yang rugi? Kita sendiri, bisa terjadi kecelakaan. Ya, nah itu maksudnya. Beribadah sesuai agama, ini kewajiban. Ya. Haknya memeluk agama apapun yang dipercayai, itu haknya. Sedangkan kewajiban kita beribadah, apapun bentuknya. Kalau kita yang Katolik, setiap minggu mengikuti perayaan Ekaristi. Nah itu beribadah. Sedangkan buat yang Muslim, beribadahnya, contohnya sholat 5 waktu. Nah seperti itu ya, itu kewajiban. Kemudian taat pada peraturan, dimanapun kita berada. Di sekolah, di mall bahkan, ya. Bahkan sekarang ini dimanapun, keluar rumah pun sudah ada peraturan nih. Pada masa-masa pandemi ini, kita wajib menggunakan masker. Betul, Bu Deta juga punya nih masker yang selalu Bu Deta gunakan, termasuk dalam kantor guru selama berada di sekolah. Ya, apalagi di luar, di jalan dan segala macam wajib. Nah ini peraturan ini wajib kita taati, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Ya, jadi taat pada peraturan itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Kalau Bu Deta taat menggunakan masker dimanapun Bu Deta berada, kan terlindung dari penyakit yang ada sekarang ini yang membahayakan, ini kan terlindung. Nah, jadi untuk kita sendiri gitu ya, menaati peraturan itu. Contoh berikutnya,
melestarikan alam dan sumber daya alam. Kita diminta untuk wajib melestarikan alam supaya alam ini tetap ada, ya. Jangan sampai alam ini rusak dan akhirnya kita sendiri yang menderita. Nah, jadi semua kewajiban yang dilakukan ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Sekarang contoh hak. Yang pertama, mendapat pendidikan, jelas. Bahkan negara menjamin ini, yang mendapat pendidikan. Kemudian memiliki penghidupan yang layak. Itu juga, makanya kenapa di masa pandemi ini pemerintah berusaha untuk membantu masyarakatnya yang tertimpa atau menjadi korban pandemi, ya akhirnya dia nggak bisa bekerja dan segala macam gitu ya, supaya penghidupan mereka tetap layak. Kemudian hak lainnya lagi mengembangkan kemampuan. Betul, setiap orang berhak untuk mengembangkan kemampuan yang ada. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengintervensi atau melarang seseorang ketika dia harus mengembangkan kemampuan. Tetapi yang pasti tahu waktu, tahu tempat. Tidak di sembarangan, tidak semaunya sendiri. Contoh misalnya ketika sedang belajar matematika nih. Matematika kan pasti angka-angka lagi berhitung kan. Kebetulan saat itu pelajarannya sedang berhitung gitu ya, angka-angka, bukan menggambar apa segitiga, kotak dan segala macam. Tapi di situ kalian malah mengembangkan kemampuan menggambar kalian. Jangan, itu tidak pada tempatnya, tidak pada waktu yang tepat. Mengembangkan kemampuan itu hak kita, tetapi sesuai waktu dan tempatnya. Contoh berikutnya, menggunakan fasilitas umum. Nah, tadi kan kewajibannya menjaga. Kita punya hak nih menggunakan fasilitas umum yang ada, ya. Kita berhak menggunakan fasilitas umum, tapi kita juga wajib menjaga fasilitas umum ini. Ini yang namanya berjalan bersama, beriringan, gitu ya. Dan contoh berikutnya menggunakan sumber daya alam. Nah, kalau tadi melestarikan alamnya, di sini kita menggunakan sumber daya alam. Nah, ini anak-anak contoh kewajiban dan hak yang bisa Ibu berikan. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain dan begitu banyak ya. Ibu rasa sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu berharap kalian dapat memahami penjelasan Ibu dan silakan setelah ini kembali ke LKPD untuk meneruskan pengerjaan LKPD kalian dari halaman 8 sampai halaman 11. Ya, batas waktunya sampai minggu depan. Sekali lagi tidak perlu dikumpulkan. Nanti akan ada pembahasan berikutnya dan tolong diperhatikan betul supaya membantu kalian ketika nanti Berita mengadakan penilaian. Begitu ya. Selamat bekerja, selamat belajar, sehat selalu untuk kalian semua. Tuhan memberkati.